suatu buku dengan judul tertentu, bisakah kamu menemukannya? Nah, pasti sulit kan? Sekarang bayangkan tumpukan buku yang rapi di perpustakaan sekolahmu. Pasti lebih mudah kan saat mencari buku yang diinginkan? Nah, makhluk hidup di bumi ini sangat banyak loh. Untuk mempermudah mempelajari satu persatu, kita gunakan klasifikasi atau pengelompokan. Mau tahu seperti apa materi klasifikasi makhluk hidup? Simak terus videonya ya sampai habis. Dan jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe-nya. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Tujuan klasifikasi makhluk hidup adalah yang pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki. Yang kedua, mendeskripsikan ciri makhluk hidup untuk membedakannya antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Dan yang terakhir, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Adapun dasar klasifikasi makhluk hidup antara lain, yang pertama, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. Yang kedua, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri bentuk tubuh atau morfologi. Yang ketiga, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri organ bagian tubuh dalam atau anatomi. Dan yang terakhir, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan juga cara hidup. Tahukah adik-adik siapa sih tokoh yang pertama kali menemukan konsep klasifikasi makhluk hidup? Namanya adalah Bapak Carolus Linnaeus. Bapak Carolus Linnaeus ini pertama kali mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kategori yang digunakan pada saat itu. Ilmu tentang klasifikasi dinamakan taksonomi, dan setiap tingkatan-tingkatan dari klasifikasi disebut dengan takson. Berikut adalah urutan takson atau tingkatan klasifikasi pada makhluk hidup. Untuk takson hewan dimulai dari kingdom atau kerajaan, phylum, kelas, ordo atau bangsa, family atau suku, genus atau marga, dan yang terakhir spesies atau jenis. Dan untuk tumbuhan dimulai dari kingdom atau kerajaan, divisi, kelas, ordo atau bangsa, family atau suku, genus atau marga, dan yang terakhir spesies atau jenis. Jadi, perbedaan antara takson hewan dan takson tumbuhan hanya terletak pada tingkatan yang kedua. Jika pada takson hewan disebut dengan phylum, sedangkan pada takson tumbuhan dinamakan divisi. Semakin ke atas jumlahnya semakin banyak, tapi semakin ke bawah persamaan ciri yang semakin banyak. Selanjutnya kita bahas klasifikasi 5 kingdom. Artinya pengelompokan makhluk hidup menjadi 5 kerajaan besar. Pengelompokan ini dipelopori oleh seorang ahli biologi bernama R.H. Whittaker. Beliau mengelompokkan makhluk hidup menjadi 5 kingdom atau kerajaan, dimulai dari Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan yang terakhir Animalia. Kerajaan atau kingdom yang pertama adalah Monera. Kerajaan ini termasuk ke dalam kelompok makhluk hidup yang paling sederhana dan hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Misalnya bakteri dan juga ganggang hijau biru. Cirinya yang pertama bersifat prokaryotik atau tidak punya membran inti sel, dan yang kedua bersifat uniseluler atau sel tunggal. Kingdom yang kedua adalah Protista. Cirinya sudah bersifat eukaryotik atau punya membran inti sel. Ada yang uniseluler atau sel tunggal, dan ada juga yang sudah multiseluler atau bersel banyak. Nah, untuk protista terbagi menjadi 3 macam. Ada protista mirip hewan, misalnya protozoa, protista mirip tumbuhan, misalnya kelompok ganggang atau alga, dan ada protista mirip jamur, misalnya jamur lendir. Kingdom yang ketiga adalah fungi atau yang sering kita sebut sehari-hari dengan nama jamur. Nah, cirinya yang pertama eukaryotik, yang kedua
tubuhnya bersifat uniseluler dan ada juga yang multiseluler. Selanjutnya, tubuhnya terdiri dari hifa yang berupa benang. Dan satu lagi, heterotrof, artinya tidak bisa membuat makanan sendiri. Kingdom yang keempat adalah plantae, atau yang berkaitan dengan tumbuhan. Cirinya yang pertama bersifat eukariotik, kemudian multiseluler dan autotrof, atau dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Contoh dari kingdom plantae yang pertama adalah lumut atau biasa disebut dengan bryophyta. Cirinya, lumut termasuk ke dalam tumbuhan Talophyta karena akar, batang, dan daunnya tidak sejati. Akarnya masih berupa akar semu atau rhizoid dan reproduksinya menggunakan spora. Contoh yang kedua dari kingdom plantae adalah tumbuhan paku atau Pteridophyta. Ingat ya, ini bukan paku bangunan loh, ini nama tanaman. Nah, untuk paku memiliki ciri pertama, Cormophyta karena sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Akarnya berupa serabut, reproduksinya menggunakan spora, dan daun mudanya menggulung. Selain tumbuhan lumut dan paku, pada kingdom plantae juga terdapat tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Pada spermatophyta terbagi menjadi dua jenis, ada gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka dan ada lagi angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup. Perbedaan antara gymnospermae dan angiospermae terdapat pada tabel berikut. Ini adalah contoh-contoh tanaman berbiji terbuka atau gymnospermae. Untuk jenis tanaman angiospermae atau berbiji tertutup terbagi lagi menjadi dua macam, ada monokotil dan dikotil. Perbedaannya terletak pada biji, akar, batang, daun, dan bunga. Nah, sekarang kita masuk ke kingdom yang terakhir, yaitu Animalia. Sesuai dengan asal katanya, yaitu animal, artinya binatang atau hewan. Nah, kelompok Animalia termasuk ke dalam kelompok binatang ya. Cirinya yang pertama bersifat eukariotik, kemudian yang kedua multiseluler, dan yang ketiga heterotrof, artinya tidak bisa membuat makanan sendiri. Pada kingdom Animalia dikelompokkan menjadi dua subfilum, yaitu Invertebrata atau hewan yang tak bertulang belakang, dan satu lagi Vertebrata atau hewan bertulang belakang. Hewan invertebrata terdiri dari beberapa filum, antara lain yang pertama Porifera. Siapa sih yang tak kenal tokoh kartun SpongeBob? Tokoh kartun ini diambil dari hewan porifera atau hewan yang tubuhnya berpori-pori. Yang kedua, Coelenterata atau hewan berongga. Contohnya ubur-ubur dan juga hidra. Yang ketiga, Platyhelminthes atau cacing pipih. Disebut pipih karena tubuhnya tipis atau gepeng. Contohnya cacing planaria dan cacing pita. Yang keempat, Nematelminthes atau cacing gilig. Cacing ini banyak bersifat parasit pada tubuh makhluk hidup. Contohnya cacing perut dan cacing tambang. Yang kelima, Annelida atau cacing gelang. Misalnya cacing tanah atau lintah. Yang keenam, Moluska atau hewan bertubuh lunak. Misalnya siput, kerang, cumi, ataupun gurita. Yang ketujuh, Arthropoda atau hewan berbuku-buku. Misalnya kelompok serangga, laba-laba, kepiting, kaki seribu, atau kelabang. Dan yang terakhir adalah kelompok Echinodermata atau hewan berkulit duri, misalnya bintang laut, teripang, dan juga landak laut. Kelompok hewan vertebrata terbagi menjadi 5 kelas, antara lain yang pertama Pisces, misalnya ikan. Yang kedua amfibi, ada katak dan juga salamander. Yang ketiga, kelompok reptil, bisa ular, buaya, komodo, cicak, dan lain-lain. Yang keempat, kelompok aves, misalnya ayam, bebek, burung, atau unggas-unggas yang lain.
Kelompok yang kelima adalah mamalia. Ada lumba-lumba, kanguru, harimau, kucing, dan hewan-hewan menyusui lainnya, termasuk juga manusia. Itulah tadi materi IPA kelas 7 tentang klasifikasi makhluk hidup. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat ya. Sampai di sini dulu, sampai ketemu di video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.